Tapi kita Ya, memakan daging manusia semua. gigi taringnya nggak pala panjang Kardarni, karena manusia punya otak untuk memasak. Tapi kalau harimau panjang dia karena makan yang mentah. Apa Bu lah Rasmi bedanya? Bu Darni dibantah terus sama Bu Rasmi. Gak Gawat. apa, itu kan imannya masing-masing. Kita Bu Rasmi sesama Kristen ya, jangan kita di sini ribut nanti tertawa orang-orang yang di bawah. Ya, kita tetap meninggikan Yesus. Nah, kalau sudah ayat seperti itu, mudah-mudahan nanti berubah. Jangan kita makan lagi agar kita sehat, itu aja. Tuhan itu menyuruh kita agar kita sehat. Diperiksa pun. Jadi Bu ibadah Darni itu pengikut Yesus tidak yang bersih. sesungguhnya siapa nih Bu Darni? Dengar Dengar yang tuh, menuruti, Rasmi. yang menuruti firman-Nya. Ini dengar ya. Ciri-ciri jemaat Allah. Coba kita baca Wahyu 12 ayat 17. Berarti Bu Rasmi enggak dong? Maka marahlah naga itu Tunggu kepada dulu Kak Darni itu yang di bawah. Kalau manusia yang panjang apanya? Kalau manusia yang panjang nonong laki-laki, makanya dia makan daging mentah. Waduh. Ini Nono, streaming terus juga ini gimana? pemakan babi nih. Ini streaming makan babi juga ini Bu Darmi. STT TikTok ini. Preming. Silakan Preming buka bionnya. Lanjut. Nah, ini tadi ya ciri-ciri jemaat Allah sesungguhnya. Kita baca coba Wahyu 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu. Naga itu maksudnya di situ ya, setan. Kepada perempuan itu. Lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Yang menuruti hukum-hukum Allah. Dan memiliki kesaksian tentang Yesus. Dan ia tinggal beri pantai. Ya, itulah ciri-ciri umat Allah yang menuruti hukum-hukumnya yang 10 dan beriman kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu. Itu dia satu ciri-cirinya. Lalu Wahyu 14 ayat 12. Makanya 10 hukum itu nggak bisa tawar-tawar itu tetap Nggak kita bisa. lakukan. Dengar tuh Bu Rasmi. Karena itu jangan membunuh, jangan berzina, jangan menyembah berhala, jangan menyebut nama sembarangan, menuduskan hari Sabat. Contoh Ibu Darni hari ini kan masih setia kepada firman Tuhan, hukum Allah, menuduskan hari Sabat, ibadahnya di hari Sabat sesuai dengan hukumnya, bukan sesuai dengan kata pendeta, bukan. Hukum yang menentukan. Nah, kalau dibaca dengan Wahyu 14 ayat 12, apa ya? Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Itu aja yang kita lakukan. Jadi kita nggak usah menyesatkan orang lain. Nah, kalau sudah nanti ada yang salah, mari kita saling berdiskusi. Nah, itu dia. Ini dia tadi ya. Bu Rasmi. Itu tuh, dengar tuh Bu Rasmi. Jadi jangan hanya sekedar pengikut-pengikut Yesus tapi nggak tahu yang diikuti apa, kan gitu. Iya, tapi kata Ternyata Rasmi ikut naga. tapi kata Rasmi babi itu gurih, nikmat katanya. Waduh, gimana sih Rasmi ini? Ternyata Rasmi bukan ikut Yesus, ikut naga. Ikut naga dia. Preming. Waduh, Preming ini dia yang keluar Bu Preming. Rasmi, kasihan Bu Rasmi dikeroyok. Itu yang di bawah ya. Bu Darni absen nih ya katanya. Absen Kenapa? pendeta ya katanya. Kenapa? Saya Kenapa? absen ya. Iya, kau makan babi, Preming. Ada. Waduh, musiknya Preming. Selamat siang Bu Rasmi. Itu Rasmi. Iya, siang. Ada apa? Halus lembut kali hari ini ya. Semalam kejang-kejang. Kena injili dia Bang sama Bu Darni. Oke, Semalam lembut sama aku dia. kejang-kejang dia. Kenapa dia? Gak tahu Dia nasi dia. ganggu aja Rasmi itu. Bu Rasmi. Makasih Aki. Cek satu, karena kita semua ini kan sama itu. Nggak ada kita berbeda di ruangan ini. Semua manusia yang Ganjar, ada di makasih muka Bang bumi ini Ganjar. harus turut kepada perintah-perintahnya. Itu tadi dalam Wahyu Iya. 12 ayat 17, Wahyu Harus 14 menuruti ayat perintah 12. Tuhan kan Bu Darni kan. Iya dong. Nah, Bu Rasmi nggak menuruti perintah Tuhan, berarti bukan bagian Yesus dong.
Enggak ada Hari kok Sabat 10. dia hari Minggu. Enggak ada kok 10 hukum Taurat dilarang makan babi. Coba sebutkan 10 hukum Taurat. Mana ada sebut dilarang Ibu makan Darni. babi? Mana tuh? Ngeyel. Jangan ngeyel. Imamat. Imamat, ulangan, bilangan itu hukum Taurat Bu Rasmi. Saya penginjil terkenal di dunia. Jangan ngel. Tapi iya betul. Tapi kan kita disuruh patuh kepada 10 hukum Taurat. Kan enggak disuruh ke imamat, 10 hukum Maksud Taurat Bu yang Darni disuruh mengenai hari Sabat di situ, dipatuhi. mengenai hari Sabat. Kalau tidak membunuh Bu Rasmi tidak 10 membunuh. Tidak hukum berzina, tidak Taurat berzina. coba sebutkan. Tapi hari Sabat, mensucikan hari Sabat ini sekarang. Kenapa tidak mensucikan hari Sabat? Sedangkan itu perintah. 10 hukum Aku buka pintu, Taurat anakku tidak datang. ada juga hari Sabat di sana tertulis, tetapi kuduskanlah hari Tuhan. Di mana Ya, ada kuduskan 10 hari hukum Tuhan, hari Tuhan Taurat hari hari Sabat. Sabat? Buka dulu. Apa namanya? Open camp dulu 10 hukum Taurat. Ada nggak di sana Bu hari Rasmi lah Sabat? yang Yang open aku camp. tahu, kuduskanlah hari Tuhan. Hari Sabat itu Ibu. Jangan diubah-ubah lagi, udah tertulis di situ, kuduskanlah hari Kalian ya Sabat. terlalu melebih-lebihkan. Bukan Yang dipatuhin melebih-lebih, itu Ibu, ini 10 hukum Taurat. ditukar-tukar. Buka 10 Jangan hukum ditukar-tukar. Taurat. Buka dulu 10 hukum Taurat. Yang tertulis sepertinya di situ, kuduslah hari Sabat, tidak ada hari Tuhan di situ. Sudah tertulis, Tuhan jangan yang diubah-ubah. tertulis. Iya, jangan diubah-ubah firman Tuhan itu Bu Rasmi. Senang kali ngubah-ngubah. Nanti umat Islam yang dituduh. Memang di 10 hukum Taurat tidak ada dilarang makan babi, nggak ada 10 hukum Taurat. Enggak, ya Bu Rasmi tadi ngomong di situ hari apa? Kuduskanlah hari Tuhan katanya. Enggak ada tertulis seperti itu. Penduduk dia nih. Di 10 hukum Taurat juga nggak disuruh menguduskan hari Sabat. Waduh, kau itu remeh. Tengoklah kan. Kamu itu ya lebih alkitabiah Bunda Darni. Silakan Bunda Darni. Waduh. Bunda Darni. Bunda Darni. Bu Darni. Hukum izin Pak Ustadz. Hukum Taurat itu ya induk hukum Taurat adalah 10 firman Tuhan yang dijabarkan ke dalam 5 kitab Musa dan diterapkan ke dalam 613 mismot, imamat, bilangan, ulangan, ya, dan seterusnya ya. Jadi jangan bilang nggak hukum Taurat. Hukum apa itu? Nggak ada keimamat. Lo apa mantan Imamat Oten? Kau itu buka hukum Taurat, 5 kita kitab buka Musa. ya, kita buka itu tertulis di Keluaran itu ya, buka di Keluaran. Nggak ada di Keluaran itu 10 perintah Allah itu tertulis semua di Keluaran. Nggak ada keimamat, nggak inilah ada kalian yang keimamat, parah, nggak ada. ngerti. Makanya jangan bilang Kristen kalau nggak ngerti. Saya ini mantan Kristen. Saya ini Kita buka di Keluaran itu semua tertulis 10 hukum Taurat. hukum Taurat itu dijabarkan ke dalam 5 kitab Musa. Buku Musa itu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, Jadi setuju Berdani. Jadi tentang makanan itu di dalam Imamat 11. Di sana inilah makanan haram. Itu di situ ya. Berarti Ibu Diarni kalau ngikutin hukum yang 5 kitab itu, berarti kalau Abraham disunat, orang Aten harus disunat. Disunat. Boleh orang kan bisa disunat. Tuh dengar tuh. Dengar. Biar Aku ambilkan dulu. bilang 10 hukum Taurat. Ya kalau tentang hukum Taurat, tentang Adam juga dihukum Taurat, tentang Nuh juga dihukum Taurat, tentang Daud, Salomo juga dihukum Taurat. Gimana sih kalian? Aku tanya Bu Darni, sekarang yang nulis kitab bilangan ulang itu siapa? Kan Musa. Kitab Musa, Nabi Musa. Apa pula Bu Darni? Iya. Iya, Jangan betul. ngaku Kristen kalau nggak ngerti. Ya. Jadi Bu Diarmi udah bisa jadi pendeta nih, udah paham ya? Udah bisa. Jadi pastor pun udah bisa Bu Darnin. Belum lah. Sama mantan Oten jangan macam-macam. Saya ini pakar Bible.
2 orang yang di atas nih Oten. Silakan Ustaz Tata bisa mendengar mungkin. Ustaz Tata bisa mendengar. Ustaz Tata lagi sholat asar beliau kayaknya. Remeng silakan Remeng, tapi kok ada dangdutnya Remeng itu ya, ada musiknya ya. Teman-teman, 10 hukum itu sekarang berada di mana? Sekarang terpampang di bait suci kerajaan Allah. Ayatnya mana? Wahyu 11 ayat 19. Nah, itu dia. Di sanalah diberikan penglihatan kepada Yohanes bahwasanya 10 hukum itu sekarang berada di bait suci. Jadi kita nggak boleh merombak-rombak 10 hukum, nggak bisa. Karena itulah landasan pemerintahan Allah. Karena itu tulisan tangannya loh, sama si Musa, dua loh batu itu. Kan tulisan tangan Allah itu. Gini loh, kalau menurut aku gini loh, kalau kalian mau mematuhi yang tertulis di imamat silahkan, tetapi kalau kami pemakan babi tidak ada masalah karena itu yang haram gitu ya, karena yang haram itu adalah yang keluar dari yang kotor, pikiran kotor yang keluar dari dalam hatimu, itu yang tidak boleh ya, itu dia. Salah ya, itu bicara tentang najis tuh ya. Kalau hukum Taurat ini saya buka datanya ya. Silakan Budar nih ini. Iya, aku walaupun seperti itu kata Bu Rasmi, aku nggak mau membantah Bu Rasmi karena manusia di muka bumi ini kan beda-beda pendapat mereka. Jadi Ibu Darmi sebagai masih Advent hari ke-7 masih kami setia kepada ini karena ini kan kebenaran, karena Yesus itu adalah kebenaran, Allah itu kebenaran. Jadi kita harus setia kepada perintahnya. Itu dia ya. Kalau ada yang lain nanti pendapat mereka, itu silahkan saja. Aku nggak berani membilangkan Bu Rasmi itu sesat. Oh, nggak berani. Oh, bukan masalah itunya Bu Darni. Bukan masalah itunya, tapi haram tidaknya Bu Darni. Kan sudah tercatat. Iya, makanya yang secara Alkitabiah ini Bu Darni apa Bu Rasmi? Silakan ditanggapi Bu Rasmi. Bunda Rasmi, ditanggapi Bu Rasmi. Kalau aku, pendapat aku ya, kalau kalian tidak mau makan babi silahkan. Memang ada tertulis kan tidak boleh makan babi di imamat. Tetapi karena Tuhan Yesus datang menggenapi kitab Taurat ya. Jadi saya lebih mengikuti perintah Yesus yang nyata datang ke dunia menyampaikan langsung kepada manusia. Sementara kalau kitab Taurat ya itu melalui Musa gitu ya di Gunung Sinai. Ya, jadi itu juga tidak saya salahkan. Itu juga tidak pernah membatalkan gitu hukum Taurat, Bu Rasmi. Jadi tidak ada yang salah gitu loh. Memang jadi Bu Darmi bukan Yesus Tuhannya. Ya. Kami juga tidak batalkan, tetapi kan sudah ada pernyataan baru kalau bukan tentang makanan yang haram ya, karena makanan itu akan menjadi kain dan dibuang ke WC. Jadi itu nggak pengaruh ke tubuh kita ataupun ke pikiran gitu. Itu walaupun batu nggak apa-apa dimakan, Rasmi. Ya, walaupun batu nggak apa-apa dimakan. Kalau batu menurutmu, kalau bisa kamu makan. Kalau menurut saya batu tidak bisa dimakan, ya saya tidak makan. Gitu loh. Curut juga bisa dimakan. Makanya, gini, jadi berarti Allahmu tidak memberikan kau otak supaya bisa berpikir mana yang baik dan yang buruk, gitu loh. Berarti kau sama Allahmu sama bodohnya. Silakan Bu Darni. Apa Tuhannya Bu Darni sama Tuhannya Rasmi ini beda ya. Bukan Yesus. Beda, bukan Yesus. Enggak. Beda. Oh, bukan Yesus. Oh, sorry. Kalau gitu saya nggak sangka tadi. Saya pikir Yesus lain Pak Ustadz. Yesus lain. Karena di 1 Korintus 11 dikatakan jangan bicara Yesus lain ya. Izin aku besar Pak Ustadz. Jadi Bu Darni biar sadar ya. Oh, izin besar Pak Ustadz. Nah, ini ya. Siapa? Taurat itu apa? Ya, Taurat adalah 5 kitab Musa ya. Nih, Kejadian, Keluaran, Imamat, ini yang dinamakan babi Imamat ya. Bilangan, Ulangan. Ini 5 kitab Musa nih, tarik judul Taurat ya. Nah, 5 kitab Musa ini dijabarkan ke dalam 613 mispot nih.
banyak belajar nih. Dijabarkan ke dalam 613 spot. Ada perintah dan aturan. Itu Bu Darmi. Jadi banyak dulu belajar Bibelnya, baru ikut debat. Bu Rasmi kalau Bu Darmi ini sesuai dengan Alkitabiah ini. Nih. Masa kita ini nempel di PB tapi nggak diimani. Yesus sendiri mengatakan tidak satu iota pun hukum Taurat berlalu daripadaku walau langit akan runtuh. Matius 5 ayat 16-17 sampai 18 tuh. Tidak runtuh. Jadi ngapain nempel di PB kalau nggak diimani? Yang ini enaknya diambil nubuatan. Yesaya 9 ayat 6 nubuatan. Yesaya 7:15, 14 nubuatan. Yesaya 53, 42 sebut nubuatan. Tapi ketika dapat yang babi diharamkan, dimakan. Mana nih? Nggak konsisten namanya beriman. Bu Darmi, Bu Rasmi, kremi ya kata Pak Ustadz ya. Iya. Oke, berarti Pak Ustadz, itu aja ya. Jadi supaya paham ya. Berarti Bu Rasmi selama ini nggak paham dia tentang kitabnya. Sebelum ke Bu Darmi ya. Yang disuruh dipatuhi, kuulangi lagi, yang disuruh dipatuhi adalah 10 hukum Taurat. Mana datanya? Mana datanya? 10 hukum Taurat itu yang harus dipatuhi. Di mana dikatakan? 10 hukum Taurat itu artinya 10 perintah Allah. Jadi perintah Allah yang harus dipatuhi. Di mana dikatakan 10 Taurat? Ini Pak dosen Breming. Pak dosen Breming silakan ditanggapi Pak dosen. Yang diam dia, mana dosen aku? Breming, mana berani lagi di aku dia? Pak dosen, ayo silakan dibuka emailnya. Waduh, saya ganti dengan tulisan lain ya. Begini. Ya, silakan. Kalian harus paham definisi hukum Taurat. Apa definisinya? Coba. Hukum Taurat itu adalah definisinya sebagai peraturan. Tapi kalian harus bedakan apa yang namanya kitab Taurat. Ya. Belum lagi 10 hukum Taurat. 3 hal ini harus kalian bedakan. Taurat, kitab Taurat, dan 10 hukum Taurat. Biar kalian ada ilmunya. Nah, kalau disebut Taurat secara etimologi, Taurat secara etimologi adalah peraturan. Ya, secara etimologi Taurat adalah peraturan. Nah, peraturan itu sudah dimulai dari sejak manusia Adam diciptakan di Taman Eden. Jangan makan ini, jangan makan itulah namanya peraturan. Itu Taurat. Ya. Ini peraturan justru karena diikuti. Diam dulu. Aku udah diam dari tadi kan. Itulah makanya ketika Adam dan Hawa itu dibuat peraturan. Musiknya Breming. Itu dia di. Itu ini supaya mereka dijaga dari peraturan. Nah, oleh karena itu, kalau ada kitab Taurat, isinya banyak kitab Taurat. Ada Kejadian, ada Imamat, ada Bilangan, ada Ulangan, ada Keluaran. Itu semua isi-isi kehidupan. Kalau Kejadian adalah ketika orang Israel keluar, kalau Penciptaan, kalau Keluaran, orang Israel keluar dari Mesir. Bilangan, bagaimana orang Israel semakin bertambah. Keluaran, bagaimana. Semua itu ada makna-maknanya. Tapi esensi daripada hukum Taurat itulah 10 hukum Taurat yang ada di dalam Keluaran pasal 20 mulai ayat 1 sampai yang ke-11 gitu. Bu Darmi ada bantahan Bu Darmi? Silakan Bu Darmi. Bantahan sih nggak ada, cuman hanya menguatkan. Nah, di dalam kitab Enggak. Bu Darmi, yang menajiskan itu bukan apa katanya resmi itu? Yang masuk ke dalam apa? Ya, itu aja dibantah. Ya, itu tadi. Itu tentang apa itu? Itu tentang sewaktu murid-murid Yesus makan tidak basuh tangan. Bukan tentang peraturan dihukum imamat, bukan, ya. Kalau peraturan binatang yang halal dan haram itu tetap diindahkan sampai kita selama-lamanya. Tetapi tentang murid-murid Yesus yang tidak makan itu bukan larinya ke makanan yang haram itu. Kadang ada teman-teman Kristen mereka bawa dengan kata-kata yang sepenggal itu aja. Karena semua yang masuk ke dalam mulut dibuang ke jamban, kan gitu. Karena apa? Karena pada saat itu murid-muridnya makan tanpa cuci tangan. Jadi mereka ngejek-ngejek, tengok itu, masa makan nggak cuci tangan, najis. Nah, itu awalnya. Silakan. Itu tradisi Yahudi tentang cuci tangan, lain konteks. Jadi gini ya, saya jelaskan ya. Jadi tentang larangan makan babi itu bukan hanya terdapat di Imamat 11, di Ulangan 14 juga disebut dengan tegas ya. Bahkan ciri-cirinya berkuku genap, berkuku ular, mamamiak ya, dan sebagainya ya.
Dan juga terdapat juga di Kejadian 7 ya, ketika Nuh ya diperintahkan menaikkan ke dalam bahtera Nuhnya itu, dan dikatakan situ, bawalah binatang berpasang-pasangan yang haram dan halal. Jadi ada 3 data ya. Bahkan kemudian di Yesaya 66:17 dipertegas lagi sama Yesaya 65:4 ya, Yesaya 66, cukup banyak ayatnya. Dan kemudian kenapa Oke, mantan Oten gini. Kau mengikuti, tunggu dulu, dengar dulu. Kejang kalau sama saya mantan Oten. Kau mengikuti Taurat, kitab Taurat. Oke, gini, aku kasih kau contoh. Tunggu, saya belum siap bernarasi. Makanya tunggu dulu, Kain dan Habel ya. Kain menikahi siapa? Saudara perempuannya. Kau nikahi saudara perempuanmu. Kau ikuti semua yang di Taurat itu. Nikahi mamamu, ya itu tertulis di Taurat. Kawan, itu semua ya. Pada bodoh, makanya digenapi. Kejang-kejang sama mantan Oten. Makanya digenapi Tuhan Yesus karena apa? Karena larangan makan babi bukan hanya ada di Imamat sendiri, karena belum ada manusia. Udah biasa makan babi, kejang-kejang dia takut dia dimarahi. Itu larangan makan babi bukan hanya di Imamat, tapi di Ulangan. Ikuti bodoh-bodoh. Kejang-kejang dia, kejang-kejang kan kawannya. Bukan hanya di Imamat 11 ya, tapi di Ulangan 14 Anda baca tuh secara tegas dan lugas. Bahkan juga di Kejadian 7. Permeng, musuhnya permeng. Kejang-kejang ya kan. Bahkan di 3 ayat ya di Perjanjian Lama ya, itu semua di Perjanjian Lama. Di Yesaya juga pemakan babi akan dimasukkan neraka kan semua. Yesaya 6:63, Yesaya 6:54, Yesaya 6:17. Yesaya itu salah kamu mengartikan. Di Yesaya itu salah kamu mengartikan. Saya tanya kepada Anda, kenapa di Yesaya itu terdiam dulu, diam dulu, gantian, saya mesti ngomong, ada potong-potong ya. Kenapa babi itu dipindahkan Yesus dari legion, iblis itu dipindahkan Yesus dari legion ke dalam 2000 babi. Kenapa tidak kepada domba? Kenapa tidak pada lembu, kerbau, kuda dan sebagainya? Anda harus tahu ya, karena taruh sebentar. Karena mantan Oten kemarin di situ belum ada. Kalau ada mantan Oten pasti disuruh maju ke mantan Oten. Itulah benang-benangnya, makanya betul Bang Muhammad. Karena Tuhan tahu, Tuhan tuh maha tahu. Makanya itu pertanda babi itu gak boleh makan, karena iblis sudah dimasukkan ke dalam babi. Sudah lagi, jangan barang yang kudus jangan diberikan kepada babi. Itu dikasih sama mantan Oten, dikasih. Itu semua ada sejarah, saudara-saudara terkasih. Semoga Anda semua dijamah, dipilih oleh Tuhan Yesus yang Maha Kuasa ya. Tuhan tidak pernah gagal dalam melarang suatu hal ya, yang dilarang dimakan, yang dilarang diminum, dan hal-hal lainnya. Bertobatlah saudaraku, kerajaan Allah sudah dekat. Amin. Ya, kau yang mengawini kakakmu sama adikmu nggak usah kau bertobat ya. Tidak pernah kami itu mengawini saudara kami. Enggak loh, salah tunggu dulu. Sudah ada hukum di situ. Habis banget. Silakan kan pengikut Taurat kan, semua yang di Taurat harus kalian ikuti ya kan. Anak Adam menikahi saudaranya sendiri, anak-anak Nuh menikahi saudaranya sendiri, bapaknya. Ikuti semuanya kan, harus ikuti Taurat kalian. Itu kitabmu. Aku nggak bodoh kayak kalian. Itu kitabmu Rasmi. Waduh. Silakan Bu Darni. Ini Bu Darni ini. Bu Darni yang menjawab. Iya. Banyak belajar dia. Silakan Bu Darni kita ASEAN. Kalau Rasmi pengikut iblis dia. Coba disadarkanlah Bu Darni. Supaya Rasmi itu bisa lebih sehat. Jadi dia pun ketawanya nggak gitu. Kebanyakan makan babi kita kalau dia berhenti makan babi ketawanya lebih bagus dari itu. Iya. Makanya disuruh makan babi biar otak kalian ada nutrisi. Nggak bisa, itu membuktikan kamu itu pengikut Paulus bukan Yesus. Yesus gak makan babi, dia orang Yahudi, rabi Yahudi. Di Taurat. Yesus orang Yahudi. Ikutilah.
Yesus orang Yahudi, Rabi Yahudi, tidak makan babi sampai detik ini. Sampai detik ini orang Yahudi, orang Israel tidak makan babi. Ini Bu Darni ini tidak mendengarkan penjelasannya Bu Darni. Makan saudaramu kau ini lah. Waduh, Rasmi ini dari tadi tidak mendengarkan Bu Darni bahwa di babi itu ada semacam penyakit katanya Bu Darni tadi itu kan. Iya, luar biasa. Iya. Saya dengar ceritanya Pak Ustadz. Nah, gini, cacing pita itu walaupun dimasak sampai hingga 100 derajat Celcius, ada yang nggak mati katanya. Payah mati. Parah. Iya. Taniasolium itu. Kalau masalah medis, silakan Pak Dokter aja, Pak Dokter silakan, Pak Dokter Mama. Iya, Taniasolium itu bisa membentuk sistisersosis. Sistisersosis itu jaringan radang di sekitar saraf otak. Itu bisa terjadi pada pemakan babi dalam kondisi tertentu. Kalau yang terkontaminasi oleh cacing pita yang tadi dibicarakan Taniasolium. Jadi di satu pihak pengharaman babi itu itu dibuktikan tadi lagi dengan cerita dari itu Amerika Serikat pemakan babi loh. Kenapa pintar-pintar? Udah berkurang makan babi sana, udah kurang, kata orang tuh. Nggak pintar juga. Sekarang Amerika Serikat bukan pintar, banyak yang jadi zombie di sana. Pemakai narkoba. Cek lah, yang pintar itu orang Asia sekarang. Bisa menjadi negara superpower itu karena pintar ya. Ya pintar pun, tapi sekarang yang kuasai negara itu bukan orang-orang kulit putih lagi. Orang kulit putih udah jadi pemakai narkoba bersama orang-orang kulit hitam. Bukan karena makan babi, bukan karena makan babi. Resmi, waduh. Bukan. Bu Darni. Atau Breming. Iya, makan babi pintar. Kalau makan babi pintar, kenapa Bu Rasmi nggak pintar? Ah iya, itu dia. Sebenarnya lebih pintar Bu Darni. Makanya ku ajari kalian. Enggak. Sebenarnya Tuhan Yesus tentang Taurat. Karena di Taurat ada sebenarnya bukan karena makan babi pintar, bukan. Itu bukan karena makan babi pintar. Bu Darni mau nanggapi, silakan Bu Darni. Ditinggalkan, kita masuk ke adat yang baru, di perjanjian baru kita masuk. Silakan Bu Darni, silakan Bu Darni dulu gantian lah. Adat yang lebih bagus, adat yang lebih nah ini ciri pemakan babi gini nih. Ngomong nggak mau berhenti. Jadi saya katakan dengan pasti ya, bukan karena makan babi pintar orang itu, bukan. Memang udah kulturnya mereka pintar. Silakan Bu Darni, Bu Darni nggak izin kepotong ya. Bukan karena makan babi pintar. Orang Yahudi itu gak makan babi, tapi orang itu penguasa dunia. Ilmu mereka yang orang Yahudi bukan orang Kristen ya. Ingat. Bukan karena makan babi. Penemu dahulu adalah orang Yahudi. Nggak makan babi. Kristen. Nggak makan babi orang tuh. Jadi jangan ada kata makan babi. Ya. Saya sekarang nggak makan babi, makin otak saya makin kenceleng, tau nggak? Makanya kau. Kalau dulu saya nggak bisa, otak saya diselimutin lemak babi dulu. Penemu itu bukan pemakan babi. Bukan. Penemu Yahudi. Kebanyakan Einstein semua itu orang Yahudi. Jadi jelas orang yang terbantahkan ya. Kau bilang harus mengikuti Taurat. Di Taurat menikahi saudara sendiri, menikahi ayah sendiri. Yahudi nggak makan babi. Yahudi nggak makan babi. Yahudi nggak makan babi. Bahkan terjadi perang Makabi. Ingat revolusi Makabi ketika orang Yahudi dipaksa makan babi oleh orang Yunani. Akhirnya meletus perang Makabi. Luar biasa. Dipaksa makan babi orang tuh. Orang nggak makan babi Yahudi, Yesus nggak makan babi, kalian makan babi. Kalian ini pengikut Yesus itu Paulus sekarang sebenarnya. Ayo, coba. Ngaku pengikut Yesus tapi makan babi. Yesus nggak makan babi. Dikatakan babi haram. 3 ayat saya bacakan. Saya dikatakan pemakan babi akan dilenyapkan masuk api neraka. Dan bantah lagi itu. Hari Tuhannya hari Minggu. Makan babi hari Tuhan hari Minggu. Hari matahari, Sunday. Ngeri lah. Maka bagus Advent aja Rasmi. Rasmi ikut Advent. Kenapa kau bilang kau aja lah, kau aja yang masuk Advent. Kalian aja Advent sama Advent kalian semua. Saya baca literasi Advent yang apa tuh? Makan babi memang. Aku dapat literasi Advent ya, nggak tahu lah ya.
Advent juga sebenarnya Kan awal mulanya nggak sendiri, mentuankan kalian Yesus loh. kan banyak, kalian yang Islam di Komal ini jadi Advent kalian semua. Advent yang ku dengar tidak mentuankan Yesus, tahu aku. Gak tahu karena mungkin dalam Advent keberapa itu. Aku dapat literasinya. Advent itu sebenarnya mengatakan Yesus orang suci. Salah. Gak Salah tahu. itu. Enggak. Tetap Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Orang dia Itu kok yang kata-kata menghakimi. itu kata-kata Tuhan itu toh. Dan Tuhan iya, itu benar. kurios itu bukan Tuhan pencipta. Iya. Oh, iya. Tengok ya, aku buka data Tapi ya. Advent, Silakan dulu. Silakan toh. Advent tidak pernah ada dalil di organisasi kami menyangkal Yesus itu bukan Tuhan. Ya, yang saya tahu Advent itu tetap percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat sampai Tuhan hari pencipta ini. langit dan bumi, bukan ya? Bukan pencipta, Ya, bukan ini. itulah di Trinitas itulah berada Yesus, keberadaan Yesus. Ya, Berarti ibu tadi Adventnya Ellen White ya. Ellen White ya. Ellen G. White. Ellen G. White, ya kan? Ellen Nah, G. itu White. karena Ellen G. White dia pro kontra berani. Jiwa dia Adventnya Trinitas. Iya. Iya, Trinitas tetap Advent. Tapi organisasinya ya. Gini Bu Dani, aku dapat literasi. Bahkan juga seorang pendeta Advent S2 ya, itu Kalingga Putra tidak mentuankan Yesus. Tidak ada salib. Familiku juga Advent loh. Mana? Gak ada salib. Di rumahnya gak ada salib. Nggak ada, Salah kami lagi. pun nggak ada salib di rumah. Iya, ada salib di rumahnya. Kami nggak ada salib. Gak ada. Familiku juga Advent. Paling hanya simbol dikit kecil aja dibuat di dalam podium aja, ada sedikit kecil. Tapi nggak ada patung, nggak ada patung Gak salib, ada. nggak ada Familiku patung gak ada. Yesus, Itu nggak ya. ada. Babi dia. Apa bedanya salib sama kursi listrik? Sama-sama alat hukuman mati. Jadi nggak perlu ada itu. Iya, kami nggak ada memang. Nggak boleh kan itu ada di hukum kedua, jangan membuat bagimu patung baik menyerupai apapun di darat, di laut, di udara. Betul Jangan kau sekali. sujud kepadanya, jangan kau beribadah kepadanya. Ya udah jangan. Boleh dilarang. Familiku Advent tuh sini tengah. Itu. Kalau si Premeng besar salibnya di rumahnya itu. Duduk. Bisa Iya. berlanjut mati tuh. Si Premeng jadi berhala Tapi ini. gini, kalau dibuat salib untuk kiasan boleh, tapi untuk disembah itu nggak boleh. Itu hanya simbol mengenang aja Yesus disalib gitu. Hanya untuk kita berdoa di sana, kita cium, nggak boleh. Itu kan udah berhala namanya, nggak bisa ya. Gak ada. Hukum Familiku kedua. memang gak ada salib di situ rumahnya. Aku sering ke rumahnya, gak ada salib rumahnya. Iya, kami nggak ada, bersih, nggak bisa. Karena di Ulangan 5 keluar 20 jelas dikatakan jangan membuat patung yang menyerupai apapun. Di Ulangan hukum Tuhan yang kedua, tulisan tangan Tuhan tulisan tangannya kepada siapa? Kepada Musa di 2 loh batu itu, hukum kedua. Jangan membuat bagimu patung baik menyerupai apapun di darat, di laut, di udara. Jangan kau sujud kepadanya, jangan kau beribadah kepadanya. Ya jangan. Nah, itu. Kecuali jangan hanya buat- hiasan doang boleh ya. Kalau Namun kita dibuat kalung, nggak apa-apa Bu kalung Dani. kan hiasan. Tobatlah rasmi, tobat rasmi. Kan kalung itu hiasan, nggak apa-apa. Kan bukan kita sembah dia, hanya untuk mengenang aja. Gimana ya? Cuman Perhiasan begini. aja. Nah, itu. Begini Bu Darmi, ada juga kendala apanya sisi negatifnya ya. Kenapa? Ternyata bukan hanya Yesus disalib, berarti yang kalian sembah itu banyak orang loh. Saya dapat data, ada 16 orang yang dikatakan juru selamat sebelum Yesus. Gimana tuh? Karya Apa mereka itu? Ya, apa mereka itu ada dalilnya dikatakan Yesus akan datang menghakimi dunia. Yang itu yang banyak-banyak itu adakah ditulis ayatnya seperti itu kan enggak? Ya, Yang ada mereka data dikatakan dong. juru selamat Yesus juga. itu di dalam Yohanes 6 ayat 40, Yang aku pasti akan kalau rasmi membangkitkannya dinasihati, di akhir zaman, rasmi. katanya. Rasmi parah nih, Saya mikirkan lama-lama rasmi, dia kalian jangan berdebat-debat dulu. Rasmi itu dipikirkan. Rasmi Jangan dia terus selama-lamanya. sama babi. Selama-lamanya di neraka dia. Rasmi dia parah. Mengkuduskan hari Minggu. Iya kan? Cobalah dikasih tahu dia dari Makanya di hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat. Itulah hari Sabat. Ini hari hari kudus. Gitu. Makanya kalian tanyalah orang-orang yang apa pemuka-pemuka jampi-jampi yang membuat ahli-ahli sihir. Mereka itu ritualnya nggak boleh di hari Sabat. Suci karena itu udah hari kudus, sudah disucikan. Tahu kalian hari apa orang mengambil ilmu di hari Jumat? Maaf, ya, maaf.
Di hari Jumat, tanya seluruh orang-orang yang punya ilmu. Mereka mengambil ilmu itu di hari Jumat. Tidak bisa di hari Sabtu. Karena hari Sabtu itu hari spesial, hari kudus. Saya sering kali ngambil ilmu hari Sabtu. Saya sering kali ngambil ilmu hari Sabtu. Sering kali. Hukum Ya, ke-9. biasa aja buat saya. Hukum ke-9, jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu manusia. Enggak saksi dusta ini, saksi benar-benar. Saya sering kali. Ya kan? Tapi kalau pernyataan itu diucapkan, ya, kenapa Yesus mengatakan bahwa justru ketika hari Sabatlah Musa menyunatkan orang, ya kan? Musa itu mensunatkan orang, menghitan orang pada hari Sabat, bahkan menganjurkannya pada hari Sabat. Coba, kenapa itu? Di hari Sabat itu harus melakukan segala kebaikan, ya, itu maksudnya hari Sabat, menyucikannya. Kita berbuat baik di hari Sabat itu. Mulai dari hari Jumat jam 6 terbenam matahari 6.15 itu udah tiba hari Sabat. Jadi hari Jumat jam 6.15 itu udah hari Sabat. Udah sampai nanti hari Sabtu ini nanti jam 6.15 kembali terbenam matahari, itu udah habis hari Sabat. Di situ kita melakukan kegiatan yang baik. Kita pergi ke penjara melawat, kita pergi kemana berbuat baik. Nah, setelah kita sudah beribadah, kita kuduskan hari Sabat itu, gitu. Jangan kau lagi berjualan, berbisnis di hari Sabat itu. Kita kuduskan. Kami itu, itu. Kami jual skincare di hari Sabat. Ya, kalau jual skincare hari Sabat lah dia. Ya nggak tahu. Itu kan urusan mereka. Yang jelas hukum Tuhan di keempat kita harus menguduskannya, menyucikannya. Sudah tahu lah kita kayak mana menyucikannya kan. Itu kita jangan lagi berbisnis di hari Sabat. Si Rasmi jualan itu. Hari ini kan hari Sabtu, itu mesti jualan itu si Rasmi itu. Jualan dia. Silakan Rasmi, Rasmi, framing. Rasmi dibuka mute-nya, itu kan rame di pinggir jalan itu lagi jualan itu. Darni nggak berani orang ini. Nggak berani orang ini kalau ada Darni. Terus terang ya, aku bingung dengan hari Sabat ini. Jelas-jelas di kejadian dikatakan tadi juga Kak Darni mengatakan 6 hari kerja. Ya, Allah menciptakan langit dan bumi dan manusia itu selama 6 hari. Kalau 6 hari berarti itu Senin sampai Sabtu. Yang dan di mana permulaan hari, di mana permulaan hari yang dipakai di dunia, yang dipakai di dunia, yang dipakai di dunia permulaan hari itu Senin. Kami mengikuti sedikit, itu datang dari kata Isnin. Ya jelas lah mengikuti yang banyak kalian aja. Kalian aja Islam memulai hari sekolah itu hari Senin. Kalau begitu kenapa kalian tidak memulai hari sekolah hari kerja hari Minggu? Kalian itu Ahad itu hari ke-1. Ahad itu hari ke-1 Rasmi. Mulailah hari Minggu bekerja atau sekolah. Ngomong aja kalian, praktekkan, laksanakan. Kalau kami karena hari pertama hari Senin, jadi hari Sabat jatuh di hari Minggu. Karena Allah melakukan penciptaan langit dan bumi dan manusia selama 6 hari, yaitu Senin sampai Sabtu. Dan dia hari Minggu Allah istirahat. Ya. Disitulah kami memuji Tuhan. Disitulah hari Tuhan sama kami. Nah, ya sudah, Bunda Darmi. Menurut Bunda Darmi, hari pertama itu hari apa, Bunda Darmi? Kenapa kalian hari Minggu? Ahad. Hari Minggu. Iya. Hari Minggu kalian. Ahad itu 1. Ismail. Waduh. Karena udah terikut budaya baru. Sabtu itu Sabat. Sabtu itu Sabatun 7. Sabtu itu Sabatun 7. Ya, Pak Dokter, ini An-Nisa 176. Wahai orang-orang yang telah diberi kitab, berimanlah pada apa yang telah kami turunkan, Al-Quran, yang membenarkan kitab yang ada padamu sebelum kami mengubah wajah-wajahmu. Lalu kami putar ke belakang sebagai penghinaan, atau kami laknat mereka sebagai kami melaknat orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabat atau Sabtu. Itu ketetapan Allah pasti berlalu, ya. Di Al-Quran hari Sabat itu hari Sabtu, oke? Itu dia data. Dan juga demikian, Yahudi Sabat itu 1 loh, bukan hari Minggu, bukan Senin.
Sabat itu Sabtu. Yang bilang Minggu, Sabtu, Senin atau apapun keliru itu. Aku pastikan botol itu. Aja. Ini Pak dosen ini kok jadi berhala ini. Saya ganti ya. Bereming. Dibuka mic-nya Bereming. Waduh, dosen apa ini Pak dosen? Saya ganti ya, dan Kristen yang lain ya. Banyak di bawah yang ngantri Kristen ini. Atau Ustaz Tata mau dengai? Ustaz Tata, silakan. Host, iklan dulu host. Oh ya, ada 900 orang ya. Ada ini akunnya Bang Anggur Asam yang baru ini. Tolong di follow teman-teman ya. Bang Anggur Asam. Afwan Ustaz Tata dulu. Ini Bang Anggur Asam ini sering buka data dia kalau berdiskusi. Silakan mohon untuk teman-teman yang ada 900-an ya. Di follow akunnya Bang Anggur Asam ini. Bang Baal Anggur Asam. Silakan. Ya, sambil lalu di follow, bukan dikasih gift teman-teman. Iya, nggak apa-apa lah sebenarnya. Di follow. Diklik akunnya, ini layarnya, diklik ada tanda merah itu ikuti. Ikuti itu klik ikuti, gitu ya teman-teman ya. Ya, sambil lalu. Barangkali Ustaz Tata mau menengahi, Ustaz Tata, biar tidak nganggur Ustaz. Ustaz Tata monitor Ustaz. Itu aja lagi. Oh iya. Silakan dilanjut Bu Darni. Pak, apakah hari Sabat itu hari Sabtu apa hari Minggu Bu Darni? Ya, sesuai dalil juga Matius 28 ayat 1, maka pada hari Minggu pertama itu, kita lihat ya, baca. Kita ngomong pakai dalil, nggak bisa ngarang. Ya. Nggak bisa dibantah lagi, Sabat itu artinya Sabtu, Sabat itu Sabtu. Matius 28 ayat 1. Matius 28, ntar ya, sabar ya guys. Ini dia, Matius ada 8 sih ayatnya, ini aja dulu ya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Itu di situ sudah sekali mengatakan bahwasanya hari Minggu itu hari pertama. Itu. Dan ada 7 lagi ayat seperti ini. Gak mungkin kan hari Sabat menjadi Minggu. Jauh dong, sudah jauh berbeda. Di kamus juga hari Sabat itu hari ke-7. Dan hari Minggu itu hari pertama, Ahad. Bahasa Arab ya, Ahad. Ya udah, siapa yang mendengarkan? Makanya dikatakan tadi di dalam Wahyu 17 ya. Wahyu 17 ayat 12 tadi, marahlah setan itu mengejar yang menuruti hukum-hukum itu. Itu dia. Jadi kita ini tetap dikejar nanti yang menuruti hukum itu. Makanya nanti kelak kita nanti, sekarang kita debat ini lintas agama, semua mengatakan aku benar, ini benar. Tapi kalau sudah dimasukkan ditanam ke dalam tubuh kita nanti KTP permanen, yaitu chip yang ditanamkan ke tubuh kita atau di otak atau di mana itu, siapa yang menerima tanda itu sia-sia selama ini kita beribadah, karena kita sudah nanti dikendalikan oleh penguasa kegelapan itu. Itu. Jadi berhati-hati kawan. Jadi tetap setia kepada 10 hukum, karena ini adalah landasan pemerintahan Allah, Sang Pencipta langit dan bumi ini. Satunya Allah kita, nggak ada 3, nggak ada 2. Samanya kita ini semua, cuman ada yang membelok-belokkan kebenaran. Padahal akulah kebenaran. Kan kata Yesus. Yesus mengatakan 1 titik 1 iota, jangan kau rubah hukum. Maksudnya 10 hukum. Hukum sosial, moral ini. 10 hukum ini hukum moral kepada manusia. Hukum pertama sampai hukum keempat adalah kasih kepada Sang Pencipta. Hukum pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Hukum kedua, jangan membuat bagimu patung. Hukum ketiga, jangan menyebut namaku sembarangan. Hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Itu kepada Allah. 5, hormatilah ibu bapamu. 6, jangan membunuh. 7, jangan berzina. Ke-8, jangan mencuri. Ke-9, jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu manusia. Ke-10, jangan mengingini milik sesamamu manusia. Di dalam 10 hukum inilah hukum kasih, yaitu dipersatukan di dalam Yesus. Itu dia. Kalau sudah pengikut Yesus, Rasmi nangis. Aduh, jangan panjang-panjang. Aduh, nangis Rasmi. Kalau pengikut Yesus, pasti dong menuruti hukum. Gak mungkin kita rubah-rubah ini kan. Jangan kita merubah hukum Sabat, membunuhlah kita kalau gitu. Saya mualaf karena saya ikut Yesus. Saya ikut Yesus, bukan Rasmi.
Harus ikut Paulus. Iya, Gimana rasanya? semua kita jangan ada yang tinggal, harus kita dibawa. Bayangkan kita sudah selalu di sini di room saling berdiskusi. Masa aku masuk neraka, kalian aja yang masuk surga, kan begitu. Sebaliknya, aku masuk surga, kalian masuk neraka, kan sedih hatiku, ya kan? Ku cari nanti. Mana Bang Arif? Intinya kalau ingin masuk surga kekal itu harus mentuhankan Yesus atau mengaku Yesus utusan kira-kira menurut Yesus. Nah ini yang Kristen banyak gak tahu itu ini. Tahu di dalam Filipi, bentar ya. Framing saya buang dulu ya. Yesus ya. Framing saya buang dulu ya. Framing sudah kalah ya. Ini mewakili Paulus, saya mewakili Yesus. Silakan. Framing saya ganti Kristen yang lain ya. Saya buang Framing. Mewakili Yesus dan Paulus dua-duanya. Karena Paulus kan dipilih oleh Yesus. Jadi kalau ingin hidup kekal harus mentuhankan Yesus, gimana datanya? Silakan. Ya, Filipi 2 ayat 11. Ya, sebentar Bunda Rasmi ya. Ya, ada 750 lebih ya, sekitar 800-an. Silakan di follow dulu Bang Anggur Asam. Ini Bang Anggur Asam masih 200. Dan jangan lupa juga teman-teman ya, Ustadz Tahta punya channel YouTube. YouTube-nya namanya Tahta Channel. Silakan mampir ke channelnya Ustadz Tahta, kemudian di subscribe. Alhamdulillah sekarang sudah banyak perkembangan, dari 15.000 sekarang menjadi sekitar 16.000 subscriber ya, 16.000 lebih. Silakan dikunjungi channelnya Ustadz Tahta, namanya Tahta Channel. Ya, biar lancar dakwah beliau ya. Ya, lanjut. Ditonton. Ya, lanjut. Filipi 2 ayat 10. Oke. Supaya dalam nama Yesus bertepuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Itu dia. Yesus Tuhan. Jangan disangkal lagi. Oke, di mana? Itu hidup yang kekalnya di mana kalau mengakui dia Tuhan? Ya, ini sudah dikatakan, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Kalau itu ke bahasa aslinya bermakna kurios apa teos? Ya, teos itu tetap dikatakan Tuhan. Tuhan itu juga bisa dikatakan Tuhan, karena dia bisa berkuasa. Itu. Berarti kalau Musa mengenalkan Tuhan itu satu-satunya Elohim. Kalau Yesus memperkenalkan Tuhan itu siapa? Ya, dia memperkenalkan Allah itu, Yahweh itu adalah sang firman itu. Kalau Musa mengaku dirinya utusan penyampai firman, yaitu Taurat. Kalau Yesus sendiri mengaku dirinya sebagai Tuhan atau sebagai utusan juga penyampai firman. Kalau Yesus mengatakan aku dan Bapa satu. Kalau engkau melihat Bapa, engkau melihat Bapa. Tunggu dulu, sebentar. Kalau Yesus, tunggulah Pak. Kalau Musa nggak berani berkata aku dan Bapa satu. Kalau engkau melihat aku, engkau sudah melihat Bapa. Musa nggak berani berkata seperti itu. Di dalam Yohanes 17 ayat 21, Yohanes 14:20, aku Bapa mereka satu. Gitu. Maka setelah saya teliti, ternyata gini. Awalnya Yesus itu bukan siapa-siapa. Ketika dia menerima firman Yohanes 12:50, maka aku dan Bapa satu. Ketika firman itu disampaikan kepada mereka Yohanes 17:8, mereka juga satu. Jadi mereka dan Yesus satu dengan Bapa karena mereka ini satu misi, yaitu menyampaikan firman Tuhan itu. Gitu sebenarnya. Jadi kalau aku dan Bapa satu dijadikan Tuhan Yesus, maka mereka juga harus dituhankan. Gitu. Karena mereka juga satu. Makanya Kristen ini sudah saya sering mengatakan musuh terbesarnya Kristen itu Bible. Akan saya buktikan itu. Silakan. Ayat apa lagi? Karena saya mengatakan kata Yesus kalau ingin hidup yang kekal itu mengakui Yesus sebagai utusan, sedangkan yang Tuhan itu Allah. Yohanes 17:3 sudah jelas. Yohanes 5:24, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Allah yang mengutus aku, ia mempunyai hidup. Jadi percaya kepada Allah yang mengutus aku ini utusan, Allah yang mengutus aku, dia yang Tuhan langit dan bumi. Matius 11:25. Ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Ya. Begitu juga di dalam Matius 19:16, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turuti segala perintah Allah." Apa perintah Allah kepada Yesus? Yesus, kenalkan hukum yang terutama, mengenal aku, Allah yang Esa. Ini kemauan Bapa. Makanya kata Yesus, hukum yang terutama dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ingat itu, tidak ada yang lain. Benar guru.
Dia itu Esa, Allah itu. Tidak ada yang lain kecuali dia. Tidak ada Anak, tidak ada Roh Kudus. Dialah satu-satunya. Titik. Gitu. Ya. Silakan, apa lagi? Awalnya Yesus itu bukan siapa-siapa. Yesus hanya utusan. Kalau Yesus bukan siapa-siapa, kalau Yesus bukan utusan, kenapa dia akan datang ke dunia untuk menghakimi? Yohanes 9 ayat 39. Aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Yohanes 11 ayat 25. Aku adalah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku akan hidup walaupun sudah mati. Yohanes 6 ayat 40. Aku tunggu Pak, masih berapa menit? Sabar, jangan gentayangan. Karena Bibel itu ada di otak saya. Sebentar, ini Bibelku. Masa kalian mengajar Bibelku? Tunggu dulu Pak, aku yang lebih paham. Ini punyaku. Yohanes 6 ayat 40. Aku akan membangkitkannya di akhir zaman. Beranikah Nabi Muhammad berkata seperti yang ayat 5 tadi? Dikatakan juga di dalam Matius 24 ayat 30, 31, 32. Yesus dan para malaikatnya akan datang di awan-awan. Yesus akan menyuruh para malaikatnya mengumpulkan segala bangsa, 4 penjuru bumi, dari 4 penjuru bumi. Yesus akan menyuruh mengumpulkannya di hadapan Yesus. Kalau Yesus manusia biasa, kalau Yesus hanya utusan, kenapa dicatat di dalam 1 Korintus 5 ayat 10? Semua umat manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilan Yesus. Oke, bandingkan, tunggu satu lagi, bandingkan dengan satu lagi, tunggu Pak, nanti aku diam, gak motong-motong. Bandingkan dengan perkataan Nabi Muhammad, walaupun aku Rasul Allah, tetapi aku tetap tidak tahu selamat atau tidak. Begitu juga dengan engkau. Mana kau pilih di antara perkataan Yesus dengan perkataan Nabi Muhammad? Yesus mengatakan, aku adalah kebangkitan dan hidup. Aku akan membangkitkannya di akhir zaman. Sudah mudah nih, gimana? Oke, jadi gini. Aku menghakimi, yang dihakimi Yesus ini siapa? Orang yang menolak dia. Siapa mereka? Aku diutusannya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Matius 15:24. Yang kedua, Yesus ini juru selamat hanya untuk Israel. KPR 13:23. Pemimpin untuk Israel. Matius 2 ayat 6. Yang dihakimi hanya 12 suku Israel. Matius 19:28. Yang kedua, kalau saya dihakimi, ya debat saya. Datang. Kamu ketemu saya. Oke Yesus, sekarang mau dialog atau mau bertanya? Oke Tata, saya mau bertanya ke kamu, siapa aku? Ya utusan. Matius 15:24. Nabi, Markus 6 ayat 4. Penyampai firman, Yohanes 17:8. Terus Tuhan yang benar siapa Tata? Kata kamu Allah Bapa, Matius 11:25. Pinter Tata. Sekarang giliran resmi. Darmi, resmi siapa saya? Tuhan. Aduh, sejak kapan aku ngaku Tuhan? Nah, gimana? Kalau tahta tenang, Bang Juma tenang, debater Muslim tenang, udah biasa debat kok. Siapa aku? Gampang pakai data kita. kabur mendadak nih ya. Itu. Nah terus, gini ya, di dalam Al-Quran, tunggu. Di dalam Al-Quran, kata Nabi Muhammad dalam Al-Quran kan, aku tidak tahu apa yang terjadi kepada diriku. Jangan diartikan, oh aku tidak selamat. Bukan gitu, maksudnya gini loh ayat itu yang Budani disampaikan tadi. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi kepadaku atau kepada kamu. Karena tugasku hanya menyampaikan firman. Aku tidak tahu apakah aku ini seperti Yesus, dibunuh oleh umatnya, mau dibunuh. Atau seperti Zakaria yang dimutilasi oleh umatnya. Maksudnya tidak tahu seperti itu. Tugas saya menyampaikan nasib saya ini saya tidak tahu. Apakah seperti Nabi Zakaria saya dibunuh nantinya? Saya tidak tahu. Atau seperti Isa menyampaikan tauhid mau dibunuh oleh umatnya. Akhirnya oleh Tuhan diselamatkan dia. Nah itu maksudnya bukan masalah keselamatan, tapi nasibnya seorang nabi kan beda-beda. Ada yang diusir, ada yang mau dibunuh, ada yang dimutilasi seperti Zakaria. Maksudnya gitu ya. Nah makanya saya sering mengatakan Kristen ini musuh terbesarnya adalah Bible. Akan saya buktikan itu. Mau ngomong apapun mereka ketampol pakai Bibelnya. Gitu. Jadi umat Islam ketika Yesus nanti datang gampang. Tidak ada salahnya kita itu. Kalau mereka ini yang dihakimi, orang Kristen ini layak dihakimi. Ya ibaratkan diri, saya mentuhankan Nabi Muhammad, saya dihakimi nanti. Sejak kapan Nabi Muhammad ngaku Tuhan? Gak pernah. Ya. Nah, begitu juga orang Kristen. Ketika mereka itu berbondong-bondong mentuhankan Yesus, mereka ini yang dihakimi. Ya, itu sebenarnya itu. Oke, lanjut. Sudah kabur Ustaz.
Atau barangkali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam, barangkali ada masalah dengan Utin